Shalom, Kepala Bidang Pengembangan Dakwah Marga Iskariot bernama Donditan bin Yudas Iskariot. Dia membuat video mempermainkan kekristenan, mempermainkan orang-orang Kristen untuk diajak dan ditipu masuk Islam. Ini dia. Ada ajaran begini, kalau lu dijahatin sama orang, lu boleh ngelawan nggak? Kalau di ajaran lu? Nggak boleh. Tambah kiri, kenapa? kasih kanan. Karena Yesus juga sama. Ya waktu dipikul salib kan, dipecut aja nggak ngelawan. Padahal dia maha kuasa. Kalau dia maha kuasa. Sekarang kalau di jalan lu ditampar orang kanan, kasih pipi kiri ya? Kenapa? Kenapa? Sakit tuh cocok. Sakit kan? Lo berarti lu nggak ngikutin Bible dong? Lah, ayo. Ya kan dia suci, saya kan manusia. Tapi kan Yesus ngajarin murid-murid begitu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa lu nggak ngikutin ajarannya? Iya, memang begitu. Itu perumpamaan, itulah begitu rendah hati. Nggak usah ngelawan orang yang mengkhianati kita, supaya dunia ini damai. Sementara ajaran Quran surat kelima ayat 45 umpama gigi pun harus dibalas. Dirontokin gigi, nyawa ganti nyawa, luka pun ada kisosnya. Itu ajaran balas dendam yang diajarkan oleh orang Nabi Arab yang hidup 600 tahun kemudian. Dan dia itu bukan Nabi dari Bani Israel, dia bukan memiliki apapun firman dari langit itu. Semua karangan dia, omongan dia. Turun ayat, turun celana, turun ayat. Itulah Muhammad. Gimana? Kamu mempermasalahkan bahwa ajaran Yesus itu tidak bisa dipraktekkan. Tidak bisa dipraktekkan oleh orang Kristen. Orang Kristenlah yang mampu melakukan ini semua. Bukan berarti ditampar pipi kanan lalu dikasih yang kiri kasih kanan. Bukan itu. Jangan membalas dendam. Itu sebabnya orang Kristen lebih kaya daripada orang Islam. Kenapa orang Islam itu miskin? Miskin karena suka balas dendam. Karena mengajarkan iri hati. Mengajarkan kebencian kepada orang lain. Itu maksudnya kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pula yang kanan. Bukan itu maksudnya. Memang harfiahnya seperti itu. Jadi kalau kita dirugikan di dalam bisnis kita, jangan membalas merugikan dia, apalagi merusak tokonya, ataupun membuat mencoret-coret, merusak, ataupun memfitnah, itu nggak usah. Takaran-takaran rezeki itu sudah ada semua. Iskariot. Emang bisa kamu praktekin ajaran nabimu, bahwa nabimu itu adalah teladan. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri nabimu itu ada teladan. Nah, sekarang bisa nggak kamu praktekin kawin sama anak kecil umur 6 tahun? Dia kan teladan. Kan logika yang kamu bangun sama dengan omongan saya ini. Bisa nggak kamu kawin sama anak kecil di Indonesia umur 6 tahun? Pantas nggak? Bisa nggak? Masuk penjara loh. Kalau di Amerika, 20 tahun baru keluar. Kamu gituin anak kecil di sini. Ini Nabi Muhammad kawin sama
anak kecil ini kawin. Habis lo Nabi lo. Masuk penjara Nabi lo, bandit. Nabi bandit lo. Bisa ngawinin menantu? Bisa. Tapi pantas nggak itu disebut rahmatan lil alamin? Lo cari perkara sama gua lo. Katanya disiapkan uang 50 juta untuk debat dengan Saifuddin Ibrahim. Datang ke sini katanya. 50 juta. 50 juta. 1 triliun. Tahu nggak berapa itu? Berapa kali 50 juta itu 1 triliun? Saya nggak akan mengorbankan memberikan diri saya hanya untuk uang 1 triliun supaya saya balik ke Indonesia ataupun berdebat dengan kamu. Sekarang ini nggak akan terjadi. Mari ke sini 1 triliun, saya bagi-bagi untuk pelayanan di Indonesia dan saya akan menyiapkan banyak jiwa yang dimenangkan. Sini. Cuman 50 juta lu ngomong. Untuk uang tiket saya. 50 juta itu saya duduk di kelas bisnis SQ. Enak aja ngobrol. Ini orang yang benar-benar menyakitkan. Nabimu kawin sama menantu. Apa mau saya balik ke Indonesia kawin sama menantu saya? Coba nidurin pembantu. Itu pembantu saya banyak. Tapi di Indonesia segini nggak punya pembantu. Pembantu untuk urusan pakaian, untuk urusan makan, itu 1 pembantu itu. Dia harus punya masakan yang ini. Dan dia harus mengupas buah. Siapin di meja. Enggak bisa diatur lagi sama orang lain. Iya. Kalau makanan di dalam kamar itu sama istri yang nyiapin bawa makan ke kamar, buah. Ataupun kopi teh, susu. Jangan kayak itu ada pelayan rumah makan warteg. Jam 12 sudah habis, selesai sudah itu. Jadi enggak sampai buka sampai malam warteg yang ada di Tangerang itu. Cara menyajikannya itu loh, dogitang. Makanya jam 12 paling lama jam 1. Jam 1 siang itu sudah habis makanannya. Karena pelayannya pinter. Datang senyum gitu. Ini cerita-cerita untuk donditan gitu. Bapak mau minum air putih, kopi, teh, apa susu gitu. Sambil memperlihatkan susunya. Itulah hadis nabimu itu, bisa dipraktekkan nggak? Ridhoatul kabir, memberikan susu kepada orang dewasa. Nabimu yang menyuruh menyusui orang dewasa dalam hadis Bukhari dan Muslim. Haulah, istri Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi. Kulihat di wajah suamiku ada kecemburuan karena di rumahku ada Salim, budak kami yang sudah mulai dewasa.
Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Irde'eh, katanya, susuin dia. Wa kaifa ana ardi'eh wa huwa rajulun lihyah wa syarib wa lihyah. Itu anak sudah berkumis dan berjenggot. Muhammad bilang, araftu, saya kenal, saya tahu Salim. Akhirnya istri Abu Hudzaifah pulang ke rumahnya, lalu disusuin itu. Susuin anak angkatnya itu. Dogitang Iskariot bisa nggak melaksanakan ajaran itu? Ayo Donditan. Dogitang. Nggak bisa menyusui orang dewasa, hanya ada di dalam ajaran Islam. Maukah istrimu menyusui sopir kamu supaya satu susuan dengan kamu, atau pembantu kamu, atau tukang masak, tukang kebun kamu menyusui istri kamu seperti perintah nabimu? Ini baru akhlak. Belum hukum Islam tidak bisa diberlakukan dimanapun. Karena hukum Islam itu adalah hukum jahiliyah, hukum binatang. Artinya hanya hak bangsa binatang yang mau memberlakukan hukum kamu itu, yaitu Al-Quran. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan bukankah hukum Allah yang harus dilaksanakan bagi orang yang yakin, yang percaya? Segala bentuk hukuman Al-Quran, undang-undangnya dan syariatnya harus dijauhkan dari umat manusia, karena hukum itu adalah hukum jahat. Bandit. Ya bandit tuh Nabi lo, bandit. Masa mengajarkan menyusui orang dewasa, Donditan? Aneh kan? Tapi itulah nabimu. Lu ngomong kayak begitu, wawancara sama orang yang mau masuk Islam, mu'alaf. Artinya apa? Ajaran itu bagus. Bagus, tapi saking bagusnya tidak bisa diterapkan. Bagus, tapi saking bagusnya tidak bisa diterapkan. Ada nggak bisa diterapkan. Oh, bisa. Kamu memahaminya secara letterlek. Siapa pula yang mau nempeleng kamu, lalu kamu kasih pipi kanan? Nggak perlu, saudara. Itu kiasan perumpamaan bahwa orang Kristen harus tetap rendah hati, nggak boleh sombong, dan nggak boleh balas dendam, iri hati. Kalau sekarang ini Rudi Iskariot, kamu meninggalkan Kristen, Kainama, Felix Yao, itu kan orang-orang yang nggak pandai memahami bahasa kiasan, bahasa perumpamaan, bahasa hukum. Bahkan kalau saya mau ngatain bahwa kekristenan itu tidak mengajarkan hukum. Yang ada adalah hukum kasih, roh yang harus dinaikkan. Bukan kesombongan, apalagi pakai pedang. Itu kan semua ajaran biadab yang ditampilkan oleh nabimu itu mempermalukan anak cucu sampai hari ini. Kok bisa-bisanya ngikut Nabi Arab loh? Orang sudah biadab kayak begitu diikutin. Jadi nabi pula.
perintah-perintahnya. Ini ada sholat, ada puasa, naik haji, nguntungin Arab lagi. Orang Indonesia miskin. Coba kalau Indonesia itu berhenti naik haji. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Kamu ikutin Quran, Injil, gombrang gambreng, komprang kampreng, gombal gambul. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang lain yang berbeda dengan apa yang sudah saya ajarkan kepada kamu, Donditan, kamu beritakan kepada kamu, terkutuklah kamu, Dogitang. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan lagi, jika ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuk, anatema. Rasain lu. Tuhan Yesus memberkati.